Halo, berjumpa bersama saya Jefferly. Video kali ini berjudul Mindset-Mindset Keliru yang menjadi penyebab seseorang itu gagal dalam bisnis online. Saya pernah diskusi atau chat dengan pembaca buku saya dan dengan teman-teman lain juga pernah chat, dan sebagian dari mereka itu ada yang menjalankan bisnis online tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau dalam arti kata mereka terhambat. Sebenarnya bisnis online itu sangatlah menarik, namun masih saja ada orang yang terhambat dan ujung-ujungnya bisa dibilang menyerah atau gagal dalam bisnis online. Nah, sebenarnya kegagalan dalam bisnis online itu tidak ada. Kenapa? Karena yang menentukan kita gagal atau tidak itu adalah kitanya sendiri. Kalau kita misalkan sudah jatuh berkali-kali tapi kita tidak tidak berhenti dan masih mencoba terus, itu artinya kita belum gagal. Namun kalau kita sudah coba jatuh berulang kali terus kita menyerah, maka itu sudah pasti kita masuk ke dalam yang namanya kegagalan. Gagal ini sebenarnya sesuatu yang uh, ditakuti oleh banyak orang, termasuk oleh orang-orang yang mau terjun ke bisnis online. Banyak di antara teman-teman teman-teman saya maksudnya yang baru mau terjun itu takut melangkah karena tidak tahu mau apa, takutnya rugi dan ujung-ujungnya gagal. Nah, padahal seperti kata Thomas Alva Edison itu, aku tidak gagal, aku hanya menemukan 10.000 cara yang tidaklah bekerja. Dari sini kita bisa tahu bahwa penyebab gagal itu sebenarnya diawali dari mindset yang keliru atau mindset yang salah. Nah, oleh karena itu saya buat video ini supaya uh, bisa saling sharing, bisa saling berbagi pengetahuan tentang mindset-mindset yang sebenarnya kurang tepat untuk kita pakai dalam menjalankan bisnis online. Namun yang jadi masalah ini adalah banyak orang meyakini mindset yang keliru dari bisnis online. Hasilnya mereka salah arah, salah tindakan, dan ujung-ujungnya gagal. Seperti yang saya tulis di slide ini bahwa penyebab kegagalan itu sebenarnya bisa diawali dari mindset yang keliru. Ketika yang kita pikir, yang kita yakini itu salah, maka tindakan kita juga akan salah. Nah, kalau tindakan kita salah, tentu hasil yang atau kesuksesan yang kita ingin gapai itu tidak akan tercapai. Oleh karena itu, uh, setiap kita ikut seminar atau mungkin kita baca buku tentang motivasi sukses, tentang berbisnis, biasanya akan dibahas di awal dulu untuk membenahi mindset atau pola pikir kita. Seperti yang saya tulis di sini bahwa mindset yang keliru bisa menyebabkan gagal, banyak pikiran dan gangguan kesehatan. Nah, oleh karena itu, melalui video kali ini saya akan ceritakan tiga mindset yang menurut saya atau yang sering saya temui di kalangan teman-teman yang baru mau mencoba bisnis online. Tiga mindset keliru yang diyakini oleh banyak orang dalam bisnis online itu ada tiga. Yaitu yang pertama, mereka meyakini bisa mendapatkan uang dengan cepat. Bisnis online sebenarnya memang benar bisa menjanjikan atau menghasilkan uang yang banyak. Bahkan saya punya salah satu teman yang sekaligus guru saya. Beliau ini cerita bahwa beliau pernah menghasilkan 450 juta rupiah dalam 3 hari dari satu website. Nah, memang benar bisnis online bisa mendatangkan uang dengan cepat, namun tentu saja tidak semua orang bisa punya kemampuan seperti itu. Hanya orang-orang yang sudah punya sistem yang benar, yang besar, yang tepat lah yang bisa menghasilkan uang dengan cepat dan dengan cara yang bisa dibilang praktis. Tapi seperti saya bilang, tidak semua orang bisa. Kenapa? Karena di awal itu kita harus bekerja keras dulu, harus belajar membangun sistem yang bisa menghasilkan uang dengan cepat itu. Nah, yang kelirunya ini adalah sebagian besar orang yang mau terjun ke bisnis online, mereka biasanya langsung memikirkan bahwa kalau misalkan saya bisnis online, maka saya pasti akan dapat uang dengan cepat. Padahal bisnis online itu tidak semacam itu. Nah, mindset yang keliru ini, uh, tadi saya coba googling atau buka Google, terus di Google saya ketik kata kunci software penghasil uang. Kemudian Google menampilkan informasi tentang kata kunci software penghasil uang, dan kita coba buka satu demi satu blog yang ada di sini. Itu informasi-informasi seperti inilah yang sebenarnya sesat dan bisa dibilang menyesatkan
orang-orang yang mau terjun ke bisnis online. Kenapa? Karena banyak info seperti ini bertebaran di internet yang mengatakan bahwa menghasilkan uang dari internet itu cepat dan mudah serta tidak perlu kerja keras. Padahal bisnis online itu sama seperti bisnis yang kita jalankan di dunia nyata. Kita lihat ini, misalkan ini contoh website yang dengan headline, jika Anda sudah bisa mengakses, pasti bisa. Di website ini diberikan garansi pasti bisa. Padahal bisnis online sama seperti bisnis di dunia nyata. Tidak ada garansi bahwa Anda akan sukses. Namun info seperti ini menyesatkan dan membuat banyak orang punya pola pikir yang salah dalam bisnis online. Kalau misalkan kita pakai logika saja, apa mungkin dengan cukup menginstal software di komputer lalu melakukan trik rahasia saldo rekening bank kita bisa bertambah? Hal-hal seperti ini sebenarnya bukanlah bisnis online, melainkan ini adalah sebuah money game atau ya seperti permainan uang lah. Dengan misalnya kita merekrut member lalu kita dapat komisi, kemudian member itu harus merekrut member lagi, seperti itu. Namun jelas ini beda dengan MLM. Kenapa? Karena sebenarnya ini lebih ke money game dan benar-benar merugikan orang lain. Jadi intinya mindset pertama yang sering keliru itu adalah bisnis online adalah bisnis cepat saji atau bisnis yang bisa menghasilkan uang dengan cepat tanpa kerja keras. Mindset seperti itu harus kita buang jauh-jauh. Karena bisnis online itu sama seperti bisnis offline, perlu perjuangan dan kerja keras. Kendari demikian, memang kalau kita sudah bekerja keras, kita sudah bangun sistem, maka meraih income dalam jumlah besar dalam waktu singkat itu sudah bisa kita gapai kalau memang kita caranya sudah benar dan sudah berpengalaman. Terus yang mindset kedua yang kadang keliru adalah cukup membuat website maka itu sudah cukup. Padahal ini sama sekali tidak benar. Mindset ini diyakini oleh sebagian orang bahwa mereka menjual sesuatu lalu membuat website sudah cukup sampai di situ dan pembeli akan datang sendiri. Padahal realitanya di bisnis online tidak seperti itu. Misalkan kita coba buka Google lalu kita ketik kata kunci jual jersey bola. Ambil contoh, ada seseorang namanya si A. Si A ini jualan jersey bola. Nah, karena dia belajar bisnis online atau baca tentang bisnis online, dikatakan bahwa kalau bisnis online kita perlu punya website. Akhirnya si A buat website. Dia menjual jersey bola. Namun setelah berjalannya waktu, si A ini bingung kenapa websitenya tidak kedatangan pembeli atau tidak dapat pembeli juga. Nah, alasannya simple. Kalau misalkan si A hanya membuat website lalu mendiamkan website itu, ya tentu tidak akan ada orang yang tahu tentang website itu. Bisa kita ilustrasikan deh, misalnya di website itu kita membuat website itu seperti membuat sebuah toko. Namun tokonya itu ada di lorong yang atau gang yang kecil dan jarang dilalui orang. Nah, karena toko kita lokasinya di situ, tentu tidak ada orang yang tahu tentang toko kita. Gimana supaya toko kita kedatangan pembeli? Maka harus ada promosinya. Semua website yang dibangun di internet itu posisinya sama, yaitu ada di bisa diibaratkan ada di lorong kecil, jarang dilalui orang, sehingga tidak ada yang tahu itu ketika suatu website baru dibangun di internet. Nah, supaya website itu kedatangan pembeli, barulah harus dipromosikan atau digunakan teknik-teknik khusus. Seperti misalkan kalau Anda sudah pernah dengar itu teknik SEO. Nah, teknik SEO itu tujuannya adalah mengoptimalkan website supaya website kita bisa tampil di halaman pertama pencarian Google seperti ini. Jadi contoh misalkan kita punya website yang menawarkan produk jersey sepak bola. Nah, supaya bisa mendapatkan pembeli, kita bisa optimalkan SEO agar misalnya kita bidik kata kunci jual jersey bola, maka website kita dengan SEO yang baik itu akan tampil di halaman pertama ini, sehingga lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan pembeli. Itulah mindset keliru yang kedua, yaitu sebagian orang beranggapan bahwa promosi secara online itu cukup dengan membuat website, padahal tidak semacam itu. Nah, mindset yang ketiga yang juga sering menjadi pemahaman yang keliru adalah terlalu fokus ke hal teknis. Kemampuan teknis itu penting dalam bisnis online. Namun bukan berarti kalau kita tidak bisa kemampuan teknis, maka bisnis kita akan gagal di bisnis online. Tidak semacam itu. Kita tidak harus menguasai semua kemampuan atau semua teknis untuk bisa meraih sukses dalam bisnis, khususnya dalam bisnis online. Banyak orang yang
takut untuk atau belum berani terjun ke bisnis online karena alasan seperti tidak bisa buat website, masih masih gaptek, atau tidak bisa desain, dan banyak lagi skill-skill teknis yang dijadikan alasan karena mereka belum terjun ke bisnis online. Padahal pemahaman yang tepat adalah bisnis online itu sama seperti bisnis di dunia nyata. Tidak harus semua kemampuan itu kita kuasai, tapi kita harus fokus pada kemampuan terbaik atau pada kekuatan terbesar kita. Oleh karena itu sebenarnya kalau mau terjun ke bisnis online, yang pertama kali harus dilakukan adalah membenahi kemampuan bisnis kita, kemampuan kita menjalankan bisnis, kemampuan kita untuk menjual produk itu sebanyak mungkin supaya laris. Itu lebih penting dibanding kemampuan teknis seperti bikin website, desain dengan Photoshop, ataupun teknik-teknik lainnya. Ketika inti dari bisnis atau kemampuan bisnis itu sudah kita miliki, maka skill teknis yang seperti tadi saya sebut, seperti skill desain, kemampuan membuat website, kemampuan SEO, ataupun kemampuan Facebook marketing, itu sebagai daya ungkit untuk melejitkan bisnis online kita. Namun di awal yang paling penting adalah fokus pada kemampuan bisnis kita. Nah, gimana kalau seandainya kita mau bisnis online, kita cuma punya modal kemampuan bisnis, tapi hal-hal teknis seperti buat website kita nggak bisa, terus promosi kita nggak tahu caranya. Itu saran saya adalah kita belajar untuk memahami kemampuan teknis itu. Memahami artinya kita tahu, kita belajar, dan kita coba praktik. Tetapi kalau misalkan tidak bisa sepenuhnya, itu tidak masalah. Yang penting kita sudah tahu dasarnya, sehingga kita bisa lebih mudah untuk bekerja sama dengan orang lain. Nah, kalau misalkan kita mau buat website misalkan, tapi kita tidak tahu cara membuat website, maka bisa belajar membuat website, kita coba buat sendiri. Namun kalau misalkan kurang memuaskan, itu tidak perlu menyerah, tapi kita bisa bayar orang untuk kerjakan website kita. Di internet bertebaran sekali banyak jasa yang berkaitan dengan kemampuan teknis. Contoh kayak jasa desain, jasa website, itu bertebaran di internet. Jadi yang paling penting adalah kalau kemampuan bisnisnya atau kemampuan menjual itu sudah ada, faktor teknis itu kita bisa gunakan jasa orang lain atau kita outsource dari orang lain. Intinya kita fokus ke kemampuan terbaik kita. Untuk yang lain itu bisa kita delegasikan. Namun kendati demikian, meskipun kita tidak terlalu memusingkan soal teknis, kita tetap perlu belajar dan tahu soal teknis supaya bisnis online kita bisa lebih baik dan makin optimal. Selain tiga mindset keliru ini, masih ada beberapa mindset lain, seperti misalkan mengira bahwa bisnis online itu perlu modal besar, harus bisa buat website, pokoknya harus sudah sempurna. Nah, akibatnya kalau ada pemahaman seperti itu, maka seseorang tidak akan mulai. Kalau tidak akan mulai, dia tidak akan sampai. Sebenarnya masih ada banyak mindset keliru, tapi tiga hal ini yang sering saya temui dari curhat beberapa orang dan pengalaman yang saya temui di lapangan sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, tujuan saya membuat video ini adalah sebagai sharing saja, bahwa sebenarnya bisnis online itu bukanlah bisnis cepat kaya, tapi sama seperti bisnis offline, yaitu butuh proses dan butuh perjuangan keras untuk sukses di bisnis online. Mudah-mudahan kalau Anda yang menonton video ini sama sekali belum kenal bisnis online, setelah menonton video ini saya harapkan Anda paham bahwa bisnis online itu bukan bisnis cepat kaya, tapi bisnis yang perlu proses seperti layaknya bisnis di dunia nyata. Semoga beberapa hal yang tadi saya sharing tentang mindset-mindset keliru dalam bisnis online itu bisa mencerahkan Anda. Sekian dulu video kali ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan Anda sukses berbisnis online.